sekarang kita mencoba untuk menganalisa ketika candle ini baru terbentuk seperti ini ya. Baru terbentuk seperti ini. Nah, dari perkiraan yang ada, Bu Yeti, kira-kira ini mau kemana? Sudah, ini bukan nebak dulu, maksudnya dari parameter yang ada, kira-kira potensinya kemana? Sudah ada gambaran belum di sana? Ketika 2 candle, 3 candle terbentuk hari itu, baru 3 candle. Nah, kita melihatnya dari histori di sini. Maka yang kita lakukan analisa tetap perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle terakhir. 6 candle terakhir berwarna merah semuanya. Ada sumbu di atas, sumbu di atas, sehingga di atas itu betul-betul ada namanya resisten yang kuat. Ada resisten yang kuat, dia berat ditembus, kemudian mulai merah, maka kemungkinan masih akan dia bergerak turun. Dia akan bergerak turun, meskipun konsolidasi. Ya, kemudian kalau dia turun, kira-kira sampai di mana? Kita tarik Fibonacci dari sini ke sana. Dari sini hijau ke sini. Sehingga area Fibo itu berada di sini. Nah, karena sudah ada 3, kalau kita menempatkan posisi sell di bawah sumbunya, nah, di bawah sumbu yang ada, kira-kira sampai di 61 ini cukup enggak entry exit kita? Ya, ternyata masih cukup. Sehingga kita bisa menempatkan sell di situ, kemudian di sini untuk exitnya atau targetnya. Resiko atau SL-nya atau switch-nya kita taruh di atas ya. Tetap aja kita menggunakan di atas. Kalau kita misalkan menggunakan SL ya, kita taruh di 400 hingga 500 karena targetnya 600. Kita taruh di misalkan 400 atau 500 di atasnya. Kita switch juga tidak masalah di situ. Kita lakukan SL juga boleh ya, tidak masalah. Mana yang kira-kira nanti cocok. Karena di situ sama saja masih belum ada tren. Kalau kita menempatkan resiko ya. Nah, sekarang kita coba untuk menempatkan posisi buy-nya di mana. Kalau seperti ini bagaimana menempatkan posisi buy-nya? Nah, saya biasanya kalau seperti ini tetap berada di atasnya. Kalau di atasnya ini jaraknya jauh dengan running, saya tidak mungkin mengambil seperti ini. Nah, saya mengambil lebih di atas high hari ini. Ini high-nya di sini. Saya mengambil di atasnya. Targetnya di mana? Tarik aja 600 ya. Tidak sampai di ujung sumbu itu. Ya, kira-kira hanya sampai di sini. 23, 40. Cukup sampai di sini. Arahnya sebenarnya seperti ini ya. Arahnya kira-kira begini. Dia turun, akan mencoba untuk menguji area retracement. Kalau dia tembus, dia akan turun lagi. Kalau tidak, dia akan kembali naik. Dia bisa kembali naik ke sana. Oke, kita pelajari satu-satu kalau dia terbentuk candlenya. Misalkan begini. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Satu posisi tersentuh, kemudian warnanya hijau ya. Kita masih rugi seperti ini. Kalau misalkan tersentuh posisi kita, kemudian ternyata dia hijau dan tidak ada tren di situ. Tetap berlaku adalah resiko, manajemen resiko ya. Kita bisa potong di situ juga boleh, pakai switch juga boleh ya. Kalau misalkan masih datar ragu, lebih baik dipotong. Maka posisi berikutnya bukan di sini, tapi di bawah low-nya yang terbentuk sekarang. Untuk sell-nya di situ, maka target berikutnya nanti dihitung 600 itu kira-kira di sini. Nah, di sini targetnya. Posisi buy bagaimana? Posisi buy tetap di situ. Tidak perubahan karena harganya masih di tengah. Dia tidak terlalu jauh meninggalkan area. Satu posisi anggap saja rusak atau resiko. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah posisi buy di situ. Tetap posisi buy-nya, targetnya di sini. Maka buy yang kita targetkan di sini sejauh 600 ini setidaknya menutup kerugian yang tadi di bawah. Itu yang pertama dulu. Jadi jangan kita buru-buru langsung dibolak-balik, apalagi kita tidak ngerti ya, pakai tambah lagi kurang, tambah lagi kurang. Yang penting disimulasikan dulu, ketika nanti salah, berikutnya bisa menutup kesalahan itu, berikutnya salah bisa menutup lagi, dan pada akhirnya berakhir dengan profit. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ini bergerak turun tidak mampu menembus ya, dia tidak bisa menembus. Bahkan sebenarnya kalau sudah terbentuk, sudah mulai berjajar, sudah mulai melewati area resisten,
maka dia berpeluang akan berlanjut lagi naik. Setidaknya kita ada posisi yang bisa mengembalikan. Tetap posisi ini tidak dirubah. Jadi trading itu seperti itu, jangan kaku, jangan kita hanya berharap, tapi tetap diperhitungkan dari sisi pergerakan. Kalau sudah ini tidak masalah, ada posisi buy di situ. Nah, targetnya juga diukur ya. Kalau kita targetnya terlalu kecil ya nanti tidak bisa menutup kerugian. Maka resiko yang awalnya tadi kita bisa gunakan SL, bisa gunakan sweet. Kalau kita menggunakan sweet atau averaging pun pada akhirnya bisa menutup. Karena nanti pada pergerakan itu kalau dia kuat naik, maka perhitungannya akan sesuai dengan range-nya. Ya, kalau range-nya kemarin sampai di sini, andaikan sama dengan kemarin, maka cukup panjang. Dia bergerak naiknya cukup panjang seperti ini. Apakah kita menggunakan yang satu hari kemarin? Kalau terlalu panjang, ya kita bisa gunakan yang lebih pendek seperti ini ya. Tapi karena sebelumnya ini juga panjang, maka realistis kita menggunakan ini sampai di sini. Nanti ketika dia sampai di sini tidak mampu menembus dan berubah warna dan signifikan di sana, maka bisa jadi inilah akhir dari tren naiknya. Tapi ketika ditembus maka berpeluang sampai di sini, mendekati di situ. Atau mungkin sebelah kiri ada resisten di sebelah bawahnya lagi, misalkan di sini ya kita gunakan di sebelah bawah. Oke, karena ini masih berawal, maka perjalanan masih jauh, bisa berpeluang dua-duanya. Nah, masih berpeluang hingga ada petunjuk dia berbalik. Tadi kita sampaikan bisa jadi karena terlalu panjang targetnya ininya, range-nya, bisa juga nanti ada area resisten di sebelumnya. Nah, kalau kita tarik ke kiri, nanti akan tembus dengan resisten di sini. Akan tembus atau menyentuh resisten di sini. Jadi resisten itu kalau ada body dan sumbu yang kena, maka kita gunakan yang mana yang disentuh duluan. Bisa di sini, bisa di bodinya. Jadi dua-duanya ini adalah bagian dari support dan resistennya. Seperti ini. Bisa, seperti ini juga bisa. Karena ini berhadapan dengan pergerakan sesudahnya, maka yang mendekati di sini. Kalau dia di atas, maka yang mendekati di bodinya dulu. Kalau dari bawah, yang mendekati di sumbunya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nanti akan seperti ini dan kembali lagi. Nah, pada akhirnya hanya sampai di sini. Nah, untuk mengetahui tanda-tandanya, karena waktunya masih cukup misalnya, waktu masih cukup, ya waktu itu masih cukup, maka kita bisa menempatkan posisi yang baru ya, selama masih cukup sore atau masih belum di atas jam 11 malam itu kita bisa melihat bagaimana historinya ya. Historinya di situ ada penolakan, dan penolakannya juga lumayan signifikan di situ. Kemudian yang terakhir mencoba naik gagal, sumbunya hanya sampai di sini. Artinya kekuatannya mulai berkurang dari sisi high ini menuju ke bawah. Kemudian kita lihat ya candlenya ke sebelah kiri. Kalau sebelah kirinya cukup tebal, maka kita cukup setengah dari body ini. Kalau dia terlalu kecil, maka kita gunakan 2 candle di tengahnya.